bahwasanya sapi-sapi yang datang itu harusnya kita ngecek nanti sapi ini sudah bunting berapa bulanan. Jadi ada yang mungkin bunting ini katakan datang dari sana, ada yang mengatakan 7, 8, bahkan ada yang 6 atau tapi untuk meyakinkan bahwa sapi ini betul-betul bunting ya. Kita harus punya petugas sendiri untuk proses sapi tersebut. Karena apa? Ini mengantisipasi Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di kandang farm sapi perah di sini, dan kami juga nanti akan membahas jadi ada masalah yang terjadi di kandang farm. Jadi memang ini adalah perlu antisipasi atau pengingat bagi kita peternak, khususnya ya peternak, terutama untuk mengantisipasi daripada sapi-sapi yang baru datang. Lah, kejadian di sini terutama adalah yang dikatakan sulit melahirkan, artinya disuktia. Lah, kenapa disuktia yang kita bahas nanti, kita jangan di-share dulu, kita nanti membahas masalah kasus itu, apa yang terjadi di kandang farm ini, dan untuk bagi pelajaran bagi kita. Sebelumnya kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan kesehatan daripada teman-teman semua, dari khususnya peternak sapi perah, diberikan kesehatan bisa menjalankan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Baik teman-teman, kita bahas masalah kasus yang terjadi di kandang farm. Jadi yang pertama memang antisipasi, harapan kami adalah bagi sapi-sapi yang datang ya. Kalau di kandang farm sini kan datanya kita dari Boyolali, dari Jawa Tengah, terutama masa adaptasi kita harus bisa mengantisipasi. Yang pertama, jadi antisipasi kita pertama adalah sapi begitu datang sudah kita masukkan kandang, kemudian kita harus cross-check dari masing-masing individu sapi. Jadi persatu kita cross-check, itu yang kedua. Nah, yang kedua nanti cross-check bahwasanya sapi-sapi yang datang itu harusnya kita ngecek nanti sapi ini sudah bunting berapa bulanan. Jadi ada yang mungkin bunting ini katakan datang dari sana, ada yang mengatakan 7, 8, bahkan ada yang 6 atau tapi untuk meyakinkan bahwa sapi ini betul-betul bunting ya, kita harus punya petugas sendiri untuk proses sapi tersebut. Karena apa? Ini mengantisipasi bahwasanya biasanya yang terjadi pada pengiriman sapi ini mungkin sudah ada istilahnya data, dan data itu belum akurat kalau menurut saya, artinya data akurat. Jadi katakan dari pengiriman sapi ada data bahwa sapi si nomor 1 ini sudah bunting sekian, nomor 2 ini sekian, nomor 4 sekian. Nah, ini ternyata setelah kami cross check bahwasanya sesuai dengan data yang ada kita tidak sesuai. Akhirnya kita harus mengantisipasi untuk mengulang cross check daripada kehamilan atau kebuntingan daripada sapi. Nah, yang terjadi di kandang farm sini bahwasanya sapi datang dinyatakan bahwa ini sudah hampir menjelang melahirkan, ini sudah 8 bulan. Nah, begitu kami belum melaksanakan kegiatan untuk cross-check daripada kehamilan atau PKB, istilahnya pelaksanaan pemeriksaan kebuntingan, ternyata ada beberapa kejadian di sapi kandang farm ini. Yang pertama kejadian adalah tidak tahunya bahwa sapi itu sudah menjelang melahirkan. Yang kedua, tidak tahunya bahwa sapi itu mau melahirkan, kita nggak tahu.
akhirnya terjadi pada sapi yang di kandang farm sini, bahwasanya sapi itu sudah mau melahirkan, tidak ketahuan, akhirnya terjadi kesulitan untuk melahirkan. Itu adalah kelalaian daripada kita, bahwa kita harus mengantisipasi supaya nanti sapi-sapi yang ada yang baru datang, terutama bagi peternak khususnya teman-teman yang mendatangkan sapi dari luar kota maupun dari luar wilayah, baiknya memang kita harus punya punya cek. Jadi kita harus mengantisipasi bahwa kita kondisikan bahwa dicek dulu sapi, bahwa benar-benar sapi ini sudah bunting, enggak mungkin buntingan 2, buntingan 6. Nah, ini yang terjadi, bahwasanya kemarin lusa terjadi sapi itu melahirkan nggak bisa keluar, yang akhirnya perlu bantuan. Dan karena kita tidak tahunya dari sapi ini sudah bunting berapa bulan, kemudian tidak tahunya kita sapi ini sudah melahirkan. Nah, ini terjadi pada sapi tersebut, akhirnya perlu bantuan atau pertolongan untuk membantu mengeluarkan pedet. Yang akhirnya pedet sudah mati di dalam. Nah, ini risiko yang fatal. Pedet mati di dalam. Nah, karena dengan adanya bantuan, ya kita perlu bantuan. Karena apa? Kalau sapi melahirkan, ya itu memang tanda-tanda khusus, biasanya mengeluarkan lendir. Yang kedua, mengeluarkan cairan atau istilahnya bentuk cairan amnion, istilahnya bentuk bulat kadang itu. Nah, itu di kandang, padahal kita sudah tahu bahwa sapi itu melahirkan, tapi ini nggak ketahuan. Dan memang kita nggak tahu bahwa saat ini sudah sapi hampir melahirkan, belum tahu. Nah, inilah yang kejadian. Nah, dengan adanya kejadian seperti itu, sudah keluarkan lendir, mengeluarkan air tuban, ya air tubannya keluar, akhirnya pedet itu kering di dalam. Air tubannya sudah habis, pagi kita sudah ketahuan bahwa pedet sudah mati di dalam. Nah, ini. Nah, setelah mati di dalam, akhirnya kita tetap ya mengantisipasi adalah tujuannya untuk menyelamatkan daripada induk sapi sendiri. Ya, kita menyelamatkan induk, ya, karena sudah mati. Akhirnya dengan bantuan tenaga medis, istilahnya tenaga medis, karena mungkin dari reposisi yang dikatakan reposisi pedet itu nggak jujur, nggak benar, akhirnya dia sulit untuk melahirkan. Kemudian yang kedua, karena juga induknya waktu itu juga agak kecil, juga pinggul, dari pinggul sapinya itu agak kecil, akhirnya sulit untuk melahirkan. Andaikan mungkin itu ketahuan dari sapi itu mau melahirkan, ya mungkin insya Allah masih bisa tertolong untuk anaknya. Nah, tidak tertolong anaknya ini karena kita tidak tahu dari sapi itu tadi yang saya katakan mau melahirkan tidak, waktu tanda-tanda sudah melahirkan sudah ada. Nah, akhirnya perlu bantuan, akhirnya pedetnya mati dalam. Tapi alhamdulillah, misalnya dengan tolong petugas medis yang ada di kandang farm sini, pertolongan untuk kelahiran daripada sapi tersebut bisa lahir dengan selamat. Untuk induk, untuk pedet tetap mati. Dan untuk induk memang butuh perawatan khusus, ya, artinya perlu dikarantina untuk perawatan khusus bagi pengobatan dan segala sesuatu perlakuan yang lebih ekstra untuk daripada proses penyembuhan daripada induknya tersebut. Itu yang kami lakukan di kandang farm ini. Jadi kami juga menghimbau terutama bagi peternak khususnya sapi perah, ya, apabila mendatangkan sapi agar lebih hati-hati. Jadi pengalaman kami ini kami bagikan kepada teman-teman, ya, kita bagikan kepada teman-teman supaya nggak terjadi seperti sekarang ini. Walaupun nanti kita sudah berantisipasi, mungkin kita sudah menjaga sebaik mungkin dengan kondisi bagaimana mesinnya, kita untuk merawat sapi dan sebagainya, tapi itu masih bisa terjadi. Ini harapan saya itu. Dan kami juga menghimbau atau memberikan saran terutama kepada para petani peternak sapi perah khususnya untuk pembelian sapi terutama darah bunting, ya harapan kami adalah paling tidak kita harus tahu bahwa postur tubuh yang bagus, postur tubuh sapi yang memang untuk kehamilan daripada sapi darah bunting itu supaya nggak terjadi kelahiran yang sulit itu gimana, itu sudah ada dari teori-teori yang sudah masuk di dalam sana. Berarti kita harus tahu itu agar tidak terjadi kesulitan kelahiran pada anak.
Memang pada dasarnya bahwasanya untuk ternak sapi perah khususnya kami harapan ke depan adalah mendatangkan sapi, terutama di Boyolali tetap dari Jawa Tengah. Bahwasanya sapi yang datangkan itu paling tidak tingginya kurang lebih ada 140, minimal 140. Nah ini boleh dikatakan sapi darah yang dikatakan sudah termasuk klasifikasi bahwa sapi itu siap hamil, siap untuk melahirkan, untuk mengurangi tidak terjadinya resiko pada sapi-sapi yang sulit melahirkan. Tapi kami juga ingin menghimbau kembali lagi pada teman-teman, kita memang harus waspada bahwasanya dengan kondisi-kondisi sapi, apalagi dalam musim-musim penghujan yang cuaca ekstrim ya, katakan cuaca ekstrim ini, dengan kondisi sapi-sapi yang bunting, kita memang harus ada perawatan ekstra khusus. Karena apa? Karena mungkin kalau kita nggak ada perawatan khusus, pengawasan lebih khusus, pada cuaca ekstrim ini juga ada sapi yang stres, jadi stres. Bahkan ada sapi-sapi yang terjadi misalnya abortus atau keguguran dan sebagainya karena faktor kondisi iklim yang tidak menentu. Nah ini juga ada pengaruh sapi-sapi yang di kandang kami, terutama di kandang Farm Sapiran yang sapinya bunting. Itu mungkin berbagi pengalaman pada teman-teman. Jadi ikuti terus konten di kandang Farm Sapiran, bahwasanya kita selalu ada perkembangan, ada sesuatu yang mungkin langkah terjadi di kandang kita, di kandang kami selalu membuatkan konten agar menjadi acuan atau menjadi peringatan, termasuk juga menjadi himbauan bagi teman-teman peternak sapi perah khususnya agar tidak terjadi seperti apa yang terjadi di kandang farm demikian di kandang farm kami. Demikian mungkin teman-teman. Jadi itu sekilas jadi pembahasan untuk tadi sapi yang kesulitan melahirkan. Jadi ada beberapa kriteria atau kelalaian daripada pelaksanaan kegiatan terutama di kandang kita. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi nanti datang, mudah-mudahan kita masih bidang kesehatan juga kita saling ketemu, juga saling membagi komunikasi, juga ilmu di antar kandang atau di antar farm kita sendiri. Karena di farm ini juga terbuka terutama bagi teman-teman yang memberikan masukan atau butuh masukan, kita saling sharing demi kemajuan daripada peternakan bersama peternakan sapi perah di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.